Lagi ada pastor kurang ajar dari wilayah Keuskupan Atambua. Namanya adalah Marli Nafmone. Dan yang bersangkutan adalah diosesan. Anda sudah melakukan relasi intim dengan salah satu perempuan, inisialnya DU, bahkan sampai hamil dan melahirkan di tahun 2017. Tahun ini di penghujung akhir tahun 2025, viral lah cerita ini. Bahkan saya bantu viral dari video TikTok ini. Setelah Anda hamili, yang bersangkutan melahirkan, lalu Anda minta lagi untuk diaborsi. Hebat. Karena ini diosesan, maka menjadi tanggung jawab penuh dari Bapak Uskup Atambua. Disinyalir para gembala di sana memegang kartu asnya Bapak Uskup. Katanya 11-12. Disinyalir punya sebuahnya skandal. Benar atau benar, Bapak Uskup jauh lebih tahu dan Tuhan ya jauh lebih tahu. Iya kan? Yang berikutnya, yang bersangkutan masih memimpin Ekaristi. Jadi, kenapa harus viral? Karena yang pertama, laporan diabaikan. Hampir sekitar 8 tahun tidak diapa-apain. Yang kedua, bisa jadi korban dibungkam. Ketika ini viral, yang bersangkutan juga pasti dakdikdukder. Ya, yang ketiga, udah biasa kalau di gereja Katolik. Ketika pastornya ada masalah langsung dimutasikan. Ini menjadi satu tanda tanya besar. Karena Bapak Uskup Atambua juga disinyalir tidak serius menangani ini, maka dengan video TikTok ini saya berharap agar pada khususnya Bapak Uskup Atambua dan pada umumnya Bapak Uskup di seluruh keuskupan di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan legitimasi moral jabatan Anda. Gitu ya. Yang kedua, saya kok ngerasa bahwa yang mencemarkan gereja itu bukan korbannya, tetapi justru imam dan uskupnya. Magisterium saya. Kenapa? Karena semua masalah skandal itu dibungkam atas nama gereja. Ini menyakitkan loh. Ini sangat bernanah loh. Gitu ya. Turning points yang mau saya bahas. Yang pertama, imamat itu bukan jabatan rohani kan? Tetapi adalah sebuah tanggung jawab publik yang punya konsekuensi publik. Disinyalir Keuskupan Atambua pada khususnya dan banyak keuskupan di Indonesia itu menggunakan shame guilty. Banyak yang sudah hidup bareng sampai hamil tapi ya dibiarinin aja. Alasannya adalah kekurangan imam. How? Perlukah imam gereja Katolik di Indonesia itu harus menurunkan standarnya? Ini menjadi tantangan besar bagi para pimpinan tarekat, seminari, tahun formasi, dan keuskupan. Yang kedua, buat saya DU ini luar biasa hebat, bahkan lebih hebat daripada Marli Nafmone atau bahkan magisterium saya. Kenapa? Karena dia berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dia tidak mengaborsi bayinya. Dia lahirkan bayinya, meskipun dengan anggapan dan bisa jadi mendapat hinaan, cacian, dikatakan mungkin pengganggu dan lain sebagainya. Tapi yang bersangkutan melahirkan dan keluarga berjuang untuk menerima. Ini saya acungin jempol, saya angkat topi. Ini benar-benar punya iman, ya, benar-benar menjalani teladan Bunda Maria. Gak usah speak Bunda Maria, gak usah speak tentang Katolik, gak usah speak soal agama. Iman butuh dibuktikan. Karena saya Katolik, iman butuh dibuktikan di luar gereja. Yang ketiga, saya menerima bahwa religius itu adalah manusia. Saya manusia dan semua yang melihat video TikTok ini manusia. Tetapi saya menolak pemakluman kejahatan atas nama iman dan jubah suci. Ini menjadi rancu arti dalam jubah yang dipakai, ya. Sisanya skandal terbesar gereja bukan hanya pelaku atau Marli Nafmone, tapi ingat sistem gereja yang melindungi pelaku. Anyway, saya menjadi tanda tanya besar dalam Keuskupan Atambua ya. Ada banyak beberapa romo yang saya kritik tentang norak dalam bermedia sosial. Lalu sekarang masalah ini dan lainnya. Ada lagi, kalau emang suka mainan burung, mainnya di luar aja, jangan di dalam gereja. Mudah-mudahan yang benar-benar menjadi imam adalah orang-orang yang capable atau yang memang punya tanggung jawab dalam kaulnya,
Atau seperti Yesus, agar eksistensi gereja Katolik bukan hanya sebagai sistem gereja, tetapi juga memanusiakan manusia. Kalau saya sungguh-sungguh mengecam Marlin Akmone juga keuskupannya. Selamat berpikir, mudah-mudahan DU selalu dalam lindungan Tuhan, anaknya selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan masa depannya, baik itu pendidikan, relasi, dan apapun. Laki-laki seperti ini dibabain aja, karena cuma bisa mainan burung di dalam sarung. Ya, selamat berpikir, tetap semangat di sana, selalu dalam lindungan Tuhan, salam untuk keluarga. Dah.